Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Jamaah, ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita mulai dengan kalimat syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di pagi hari menjelang siang ini, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan keluasan waktu serta nikmat lainnya untuk kita bisa bersama-sama menghadiri majelis ilmu yang semoga Allah berkahi. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat taufik dan lain-lain. Semoga kita berharap Allah senantiasa melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita selama di dunia sampai ke akhirat nanti. Dan kita berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini Allah catat sebagai amal saleh yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Jamaah sekalian, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan rutin kita, pembahasan dari kitab Al-Kabair, kupas tuntas tentang dosa-dosa besar yang telah ditulis kitab tersebut oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah. Dan kita masih berada di pembahasan dosa yang pertama. Dari 76 contoh dosa besar, kita masih berada di dosa yang pertama, Al-Kabiratul Ula, yaitu asyirku billahi ta'ala. Dosa besar yang pertama adalah syirik, mempersekutukan Allah. Dan kita sudah bahas dalam beberapa kali pertemuan pembahasan dosa syirik, bahwa dosa syirik terbagi dua, ada syirkul akbar dan syirkul asghar. Ada dosa syirik yang namanya syirik besar dan ada juga syirik kecil. Dan syirik besar dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam, adapun syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan pembahasan kita beberapa waktu yang lalu sampai terakhir adalah pembahasan dosa syirik besar. Ternyata syirik besar pun juga memiliki beberapa jenis yang mesti dipahami dan diketahui oleh setiap muslim. Ini pelajaran atau ilmu yang tidak boleh tidak diketahui. Setiap muslim dan muslimah dimanapun mereka berada, ilmu pelajaran yang pertama kali yang mesti mereka ketahui dan wajib untuk dipahami dan dijauhi adalah tentang dosa syirik. Ya. Karena orang yang melakukan perbuatan syirik, maka terhapuslah seluruh amal yang dia lakukan, maksudnya perbuatan syirik besar. Orang yang melakukan perbuatan syirik besar, maka dia akan mendapatkan siksa dari Allah sampai mati mereka tidak bertobat, berarti mereka mendapatkan siksa neraka dan kekal abadi selama-lamanya. Dan orang yang melakukan syirik besar, berarti mereka tidak akan dimasukkan ke dalam surga, dan mereka mendapatkan berbagai macam kerugian, dan pasti akan ada penyesalan nanti. Maka kita harus memahami syirik besar yang pertama, yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu syirkud doa, mempersekutukan Allah dalam masalah doa. Yang kedua, syirkun niyah, mempersekutukan Allah dalam masalah niat, keinginan, tujuan, dan maksud. Kemudian syirik besar yang ketiga yang sudah kita bahas, syirkut ta'ah, mempersekutukan Allah dalam masalah ketaatan. Ya, jadi masalah doa, niat, dan ketaatan. Hari ini kita akan mencoba membahas pembagian syirik besar yang keempat, yaitu syirkul khauf,
Syirkul khauf artinya mempersekutukan Allah dalam masalah rasa takut. Rasa takut artinya rasa takut yang tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Memberikan tumbal, ya, bernazar, atau yang lainnya, meminta tolong, ya, meminta perlindungan kepada selain Allah. Ini yang tidak boleh. Rasa takut merupakan sesuatu yang bisa dimiliki oleh manusia. Wajar saja kita takut dengan sesuatu yang mungkin menakutkan dari sisi penampilan, ya, mungkin hewan, mungkin kondisi alam, adanya petir yang menyambar-nyambar, adanya kilat yang sangat menakutkan, ya, mungkin cuaca yang ekstrim, hujan yang sangat lebat. Ini satu hal yang bisa dimaklumi. Al-khawfut tabi'i, rasa takut yang sifatnya merupakan tabiat manusia. Ya, tabiat manusia bisa memiliki rasa takut. Para nabi dan rasul juga memiliki rasa takut. Mereka juga takut, ya, ketika adanya sesuatu yang bisa menimbulkan mudarat. Tetapi rasa takut itu yang awalnya sifatnya tabiat manusia dan itu diperbolehkan, ketika sudah melampaui batas, rasa takut yang terlarang, yang tidak boleh dimiliki oleh manusia, yaitu rasa takut yang dipersembahkan kepada selain Allah, di mana mereka meyakini bahwa adanya sesuatu kekuatan selain Allah, di mana mereka akhirnya mempersembahkan ibadah kepada sesuatu yang mereka takuti itu. Ya, contoh yang paling gampang, ya, paling gampang itu adalah ketika adanya orang yang melarungkan sesajen ke pantai, melarungkan sesajen ke tengah lautan, melakukan sesajen di pinggir gunung, atau penunggu gunung, penguasa laut selatan, dan lain-lain, tempat-tempat yang angker. Nah, disitulah mereka memberikan rasa takut kepada selain Allah, di mana mereka menyamakan rasa takut kepada Allah dan rasa takut kepada selain Allah, disamakan. Ini nggak boleh, karena di sini ada pengagungan. Mereka memuliakan, mereka meninggikan sesuatu selain Allah disertai rasa takut. Kita takut dengan hewan singa, boleh. Dan tapi kita tidak memberikan pengagungan kepada singa. Kita takut dengan mungkin ada anjing yang sangat galak dan besar sekali, kita takut, boleh. Tapi kita tidak memberikan pengagungan, kita tidak memuliakan, kita tidak meninggikan, apalagi meminta pertolongan kepada hewan tersebut. Nah, jadi bedakan, ya, antara rasa takut yang sifatnya tabiat manusia dan rasa takut yang sifatnya di sini adalah disertai dengan pengagungan. Mereka membesarkan, mereka meninggikan, dan mereka mengagungkan, dan akhirnya mereka pun meminta kepada sesuatu tersebut, ya, pertolongan, bantuan, perlindungan, dan seterusnya. Nah, inilah yang disebut syirkul khauf, mempersekutukan Allah dalam masalah rasa takut. Padahal bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang menjadi mukmin sejati, mereka tidak pernah rasa takut itu diberikan kepada selain Allah. Tidak ada. Yang mereka takuti hanya Allah semata. Itulah mukmin yang sejati. Itulah mukmin yang sebenar-benarnya. Nanti kita akan lihat bagaimana beberapa dalil firman Allah tabaraka wa taala, di mana Allah menjelaskan, jika kamu mengaku betul-betul sebagai seorang mukmin, akidahnya benar dan tidak melakukan kesyirikan, maka jangan berikan rasa takut disertai pengagungan, membesarkan, meninggikan, ya, kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, jadi orang-orang yang takut kepada Allah yang sebenar-benarnya, tentunya mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfirah wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah, yang benar-benar takut kepada Allah, meskipun mereka tidak bisa melihat Allah, maka mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Ini rasa takut yang benar, melahirkan ampunan dari Allah. Rasa takut yang benar akan melahirkan adanya pahala, ampunan dan pahala. Bahkan Allah ridho kepada mereka. Coba bayangkan, ampunan, pahala yang besar, keridhaan dan surga. Kalau rasa takutnya benar. Dan memang harus seperti itu.
Setiap mukmin itu harus memiliki rasa takut kepada Allah, dan Allah sebutkan dalam Al-Quran bagaimana orang-orang yang dikatakan merekalah orang-orang yang benar rasa takutnya. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang karena takut azab Tuhannya, maka mereka sangat berhati-hati. Allah sebutkan di surah Al-Mu'minun. Di surah Al-Mu'minun ayat yang ke-57. Sesungguhnya orang-orang yang karena takutnya kepada Allah, takutnya kepada azab Tuhannya, maka mereka sangat berhati-hati dalam menjalani kehidupan selama di dunia. Orang yang betul-betul takut kepada Allah itu enggak sembarangan, dan jumlahnya mungkin sedikit. Karena orang yang betul-betul takut kepada Allah, mereka lah orang bertakwa. Mereka lah orang yang saleh dan salehah. Dan mereka tidak mungkin sembarangan dalam berbicara, tidak mungkin sembarangan dalam melakukan perbuatan dan tindakan. Pasti mereka selalu berusaha menyesuaikan dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Pasti mereka mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Nah, di sini Allah sebutkan di surah Al-Mu'minun, Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang betul-betul memiliki rasa takut kepada Allah akan azabnya, maka mereka itu, kata Allah, adalah orang yang sangat berhati-hati. Jangankan perbuatan dosa syirik yang bisa membatalkan keislaman, bisa mendatangkan kekufuran, dosa-dosa kecil pun mereka tidak berani untuk melakukannya. Jangankan dosa besar yang paling besar, dosa kecil pun mereka berusaha untuk diminimalisir, diperkecil. Semakin lama semakin sedikit dosanya. Itulah ciri-ciri orang yang memiliki rasa takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Ya, jadi kalau kita ini ternyata naudzubillah min dzalik, jangan sampai termasuk orang-orang yang ternyata tidak berhati-hati dalam menjalani kehidupan di dunia ini, tidak mau menyesuaikan dengan tolak ukur kebenaran dalam Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, berarti tidak termasuk orang yang dikatakan benar-benar takut kepada Allah. Allah sebutkan orang yang betul-betul takut kepada azab Allah itu orang yang selalu berhati-hati. Jangankan dosa besar, dosa kecil pun mereka berhati-hati. Dan mereka selalu berusaha memperkecil tingkat dosa. Kalau betul-betul nggak punya dosa, bisa nggak sih? Bisa? Kita nggak punya dosa? Tidak mungkin, ya. Tetapi kalau memperkecil tingkat dosa, insya Allah bisa. Kita nggak bisa steril dari dosa, karena kita manusia, bukan malaikat, ya. Tetapi tentunya bisa, insya Allah, semakin hari semakin sedikit, dan modalnya adalah rasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, bahkan Allah sebutkan juga di surah An-Nazi'at. Di surah An-Nazi'at, فَأَمَّا مَنْ تَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Subhanallah. Allah perjelas, dipertegas di surah An-Nazi'at ayat yang ke-40 sampai 41. Atau mulai dari 37-nya. An-Nazi'at, dari 37, 38, 39, 40 dan 41 Allah jelaskan. Maka adapun orang-orang, fa'amma man tagha, adapun orang-orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka nerakalah tempat tinggalnya. Orang-orang yang melampaui batas, kata Allah, yaitu orang yang lebih mengutamakan kehidupan dunia dibandingkan akhirat. Dan mereka tidak peduli kepada agamanya, maka nerakalah tempat tinggalnya. Sebaliknya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang mereka takut dengan kebesaran Rabb-nya. Nah, di situ ada kalimat rasa takut. Orang-orang yang memiliki rasa takut kepada kebesaran Allah. Karena mereka tahu Allah itu maha besar, Allah maha kuasa, Allah maha segala-galanya. Dan mereka pun menahan dirinya untuk mengikuti hawa nafsu. Yang selalu mengajak kepada kejahatan, kemungkaran, kemaksiatan. Maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan surga.
Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Nah, di sini Allah jelaskan sekaligus ya. Yang pertama, melampaui batas, berarti tidak punya rasa takut. Dan inilah umumnya manusia yang hidup dari zaman ke zaman. Sampai hari kiamat, banyak manusia yang tidak memiliki rasa takut yang sebenarnya. Dari orang kafir ataupun kaum muslimin yang rata-rata banyak sekali tingkat kemunafikannya yang menjadikan mereka banyak berbuat dosa. Tetapi kalau betul-betul memiliki rasa takut akan kebesaran Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan mungkin ya akan dibuktikan nanti tentunya dalam kehidupan sehari-hari, dia menahan dirinya dari keinginan hawa nafsu, karena hawa nafsu ini selalu mengajak kepada kesalahan. Hukum asalnya seperti itu, kecuali hawa nafsu yang Allah rahmati. Setiap hawa nafsu manusia dirahmati oleh Allah, maka hawa nafsu itu akan mengajak manusia kepada ketaatan kebaikan, ketaatan kebaikan. Karena hawa nafsunya sudah Allah rahmati. Tapi ketika hawa nafsu masing-masing manusia tidak dirahmati oleh Allah, maka kembalilah kepada hukum asal. Hawa nafsu itu akan mengajak dia kepada kesalahan, kemungkaran, kezaliman, keburukan, dan lain-lain. Nah, orang yang takut kepada kebesaran Allah dan menahan diri dari keinginan hawa nafsu, maka surgalah tempat tinggalnya. Ya. Ini sebagai mukadimah dulu ya, kita cerita tentang masalah rasa takut kepada Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ternyata rasa takut itu tidak sembarangan. Yang Allah inginkan itu adalah rasa takut yang sebenar-benarnya, yang dipahami berdasarkan iman dan ilmu, dan dibuktikan dalam amal kehidupan kita sehari-hari. Mereka mendapatkan ampunan, mereka mendapatkan pahala yang besar, mereka mendapatkan surga, mereka mendapatkan ridho dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, siapa mereka ini? Orang yang bertakwa, orang yang saleh dan salehah, orang yang selalu berusaha memperbaiki dirinya sehingga semakin hari semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang termasuk syirkul khauf, mempersekutukan Allah dalam masalah rasa takut. Sebagaimana yang Allah sebutkan contohnya di surah An-Nisa. Di surah An-Nisa, surah keempat, ayat ke-77. Ya, An-Nisa, ayat yang ke-77. Contoh mempersekutukan Allah dalam masalah rasa takut yang tidak boleh kita miliki sampai mati. Di sini Allah jelaskan tentang orang-orang munafik yang tingkat kemunafikannya sudah parah sekali. Munafik itu terbagi dua ya. Ada munafik i'tiqadi, ada munafik amali. Munafik i'tiqadi, munafik yang dikatakan terbatalkan keislamannya dan keimanannya. Adapun munafik amali, dia masih seorang muslim. Ya, seorang muslim tapi dia melakukan dosa besar. Ketika berbicara dusta, ketika berjanji ingkar janji. Ketika dia diberikan amanah, maka dia berkhianat. Nah, itu tingkat orang munafik amali. Ya. Berbicara dusta, janji ingkar janji, dikasih amanah berkhianat. Kemunafikan yang seperti ini tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Tetapi contoh yang kita lihat di An-Nisa 77, ini contoh orang munafik i'tiqadi. Allah tahu isi hatinya. Dan perbuatannya pun akhirnya terlihat oleh orang-orang beriman. Ya. Dan Allah bongkar isi hatinya yang mungkin di antara orang-orang beriman tidak mengetahuinya. Coba kita baca ya. Alam tarau ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tidakkah engkau memperhatikan, kata Allah, orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahan tanganmu dari berperang. Karena orang-orang munafik awal-awalnya ingin berperang. Ya, untuk menunjukkan bahwa mereka ini orang yang kuat imannya, siap diperintah, sami'na wa ata'na. Mereka menonjol-nonjolkan dirinya seakan-akan mereka lah orang yang berada di saf terdepan. Ya, ingin berperang melawan orang-orang kafir.
Maka Allah katakan, tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahan tanganmu, jangan berperang, jangan berperang. Nanti ada saatnya Allah akan turunkan ayat untuk berperang. Ya, tetap laksanakan sholat dan tunaikan zakat. Nah, apa yang terjadi? Falamma kutiba alaihim al-qital. Ketika mereka datang kewajibannya untuk berperang, ya, tiba-tiba sebagian mereka, golongan orang munafik ini, takut kepada manusia. Seperti takutnya kepada Allah. Sama. Nah, di sini terjadi kesyirikan. Tingkat rasa takutnya itu luar biasa. Allah informasikan apa yang ada di hatinya. Karena rasa takut itu sebetulnya hakikatnya ada di hati. Cinta, tawakal, rasa takut, rasa harap, ya, keyakinan, ya, adanya riya, sum'ah, ujub, sombong, berburuk sangka, semua itu ada di hati. Takut juga ada di hati. Mungkin secara penampilan orang itu tidak menunjukkan rasa takutnya. Di hatinya ada rasa takut. Dan rasa takut bukan rasa takut yang sifatnya tabiat manusia. Takut kepada cuaca yang ekstrim, takut dengan petir. Tidak, ini rasa takut yang berbeda ini. Allah tahu. Nah, di sini Allah bongkar isi hati mereka ketika disuruh berperang, nggak berani. Dulunya minta-minta untuk bisa berperang. Menonjol-nonjolkan dirinya bahwa seakan-akan mereka mukmin yang sejati. Begitu turun ayat, Allah katakan sekarang waktunya untuk berperang dengan orang-orang kafir, maka tiba-tiba kata Allah, sebagian dari mereka, orang-orang munafik ini, yakhshawun nas ka khasyatillah aw asyaddu khasyah. Nah, ketika itu Allah mengatakan mereka takut kepada manusia seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih takut kepada manusia dibandingkan takutnya kepada Allah. Inilah syirik. Batal keislamannya. Karena memang awalnya memang mereka itu berpura-pura saja. Di mulutnya mengatakan kami telah beriman, di hatinya mendustakan. Pura-pura menjadi muslim supaya mendapatkan dunia, mendapatkan perlindungan, mendapatkan keamanan, mendapatkan kekayaan dan lain-lain. Tujuannya itu. Ya, di zaman itu wahyu masih turun. Hati-hati, Allah akan bongkar isi hati seseorang. Di zaman sekarang wahyu sudah tidak ada lagi. Tidak ada nabi dan rasul. Ya. Wahyu tidak ada turun lagi sehingga banyak orang-orang yang kita lihat kaum muslimin, ini kita muslim atau bukan sih? Kita statementnya kok berbeda, ucapannya kok berbeda. Seperti orang kafir, bahkan terkadang lebih parah dibandingkan orang kafir. Kita nggak tahu hati seseorang, karena biasanya membongkar hati itu turunnya wahyu di zaman Nabi. Di zaman sekarang tidak ada lagi wahyu yang turun. Tapi kita bisa melihat adanya yang orang-orang mengaku KTP-nya Islam, dia mengaku Muslim, tapi ucapan dan perbuatannya kok seperti orang kafir, bahkan lebih dahsyat dibandingkan orang kafir. Nah ini, siapa ini? Munafik tulen. Sebagaimana yang disebutkan di ayat ini. Kalau andai kata di zaman sekarang ini, andai kata ya, Allah masih menurunkan wahyu, adanya ayat yang turun, maka akan ketahuan siapa munafik yang tulen itu. Yang di hatinya sebetulnya kufur, tapi di lisan mengatakan beriman. Antum tahu siapa saat ini yang lagi viral setiap hari di berita-berita media sosial dengan mengatakan Al-Quran bukan firman Allah. Al-Quran itu perkataan manusia, perkataan Nabi kata dia. Al-Quran itu perkataan Nabi, bukan firman Allah. Siapa itu yang punya pesantren di Indramayu? Begitu luar biasanya. Mengaku muslim. Mengaku, sekedar pengakuan. Tapi kan orang melihat bagaimana statementnya, bagaimana ajarannya, bagaimana perbuatannya. Semakin hari semakin banyak terbuka, semakin banyak diketahui. Al-Quran bukan firman Allah, cuma perkataan Nabi saja. Dia membolehkan hal-hal yang diharamkan, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Subhanallah. Semakin terbuka. Alhamdulillah Allah bukakan itu. Yang selama ini dia sembunyikan. Akhirnya terbuka. Meskipun tidak turun wahyu. Tapi Allah jadikan dia bisa berbicara dan akhirnya ketahuan oleh kaum muslimin yang lain. Wah ini sih munafik. Munafik tulen yang bisa
sudah terbatalkan. Dia bukan lagi Muslim. Munafik tulen, namanya munafik i'tiqadi. Nah, orang-orang seperti ini jumlahnya tidak sedikit, banyak. Bahkan di pesantren dia juga diajarkan beberapa agama yang lain. Bahkan mereka bernyanyi-nyanyi dengan lagu-lagu Yahudi. Bahkan juga ada sinagog di situ. Bahkan pendeta pun mengajarkan para santrinya. Aneh kan? Apa ini Anda punya agama ini apa? Jangan-jangan dia mengatakan mungkin ya, semua agama ini sama. Ini semakin lengkaplah kesesatannya. Nah, di sini kita contoh saja maksudnya ya, karena memang yang kita lihat konteksnya, surah An-Nisa ini orang munafik. Apa ada orang seperti ini? Ada. Dari zaman ke zaman itu ada. Baik munafik i'tiqadi dan munafik amali. Munafik i'tiqadi di hatinya kufur, di lisannya mengatakan beriman. Sehingga terbatalkan keislamannya. Atau munafik amali yang dia melakukan dosa-dosa besar begitu banyak tapi tidak membatalkan keislamannya. Nah, kalimat yang kita lihat di sini adalah yakhshawnan nas ka khasyatillah au asyaddu khasyah. Mereka takut kepada manusia seperti takutnya kepada Allah. Nah, di sini atau lebih takut lagi kepada manusia dibandingkan kepada Allah. Mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan kami berperang? Lah, kemarin minta berperang, kenapa sekarang enggak jadi berperang? Ya. Mengapa tidak engkau tunda saja kewajiban berperang ini kepada kami beberapa waktu lagi? Subhanallah. Disinilah letak kekufuran mereka. Karena kalimat yang Allah ucapkan ini bukan kalimat remeh. Mereka takut kepada manusia, karena ketika berperang kan melawan musuh. Musuhnya siapa? Orang-orang kafir. Yang sudah jelas-jelas kafir, lebih gampang musuh itu kelihatan. Ini Yahudi, ini Nasrani. Ya. Tapi kalau musuh dalam selimut, meskipun nggak pakai selimut, musuh dalam selimut itu siapa? Orang munafik, orang muslim, ya dia mengaku sebagai muslim, padahal sebetulnya mereka bukan muslim. Nah, ini musuh dalam bahaya sekali. Ini lebih berbahaya, dan inilah musuh yang sebenar-benarnya. Lebih berbahaya dibandingkan orang kafir. Karena orang kafir lebih gampang kita lihat. Kalau ini kan mengaku sebagai saudara kita. Nah, jadi mereka melakukan syirkul khauf, ya, mempersekutukan Allah dalam masalah rasa takut, yang kalau konteksnya di zaman sekarang adalah sebagaimana orang-orang yang mengaku sebagai muslim, mereka melarungkan sesajen ke lautan, memberikan persembahan-persembahan sebagai tumbal atau yang lainnya kepada penunggu gunung. Mereka menyembelih hewan, lalu mereka persembahkan kepada selain Allah. Ini kan semuanya ujung-ujungnya kan rasa takut. Kalau kita nggak mempersembahkan sesajen di lautan, kami nanti akan diganggu. Rezeki kami seret. Kami mungkin kendaraannya akan tenggelam. Kalau kami nggak memberikan persembahan ke penguasa gunung, nanti terjadi kemudorotan. Nah, gimana? Kita takut nih. Ya, takutnya dia tujukan kepada selain Allah. Maka mereka memberikanlah ritual ibadah, adanya mantra-mantra, adanya benda-benda yang mereka persembahkan dalam ritualnya tersebut. Dan itu sampai hari ini masih terjadi. Dari Aceh, Sabang sampai Merauke. Kita lihat di YouTube juga banyak. Masing-masing kota, masing-masing daerah di Indonesia melakukan kesyirikan jenis seperti ini. Adanya ritual-ritual yang dibungkus dengan nama adat istiadat. Dibungkus dengan nama budaya. Dibungkus dengan nama kearifan lokal. Macam-macam namanya. Kearifan lokal, budaya, tradisi, adat istiadat. Ya intinya kalau memang budaya tersebut sesuai dengan Islam tidak masalah. Tetapi ini kan tidak sesuai. Dan ini berkaitan dengan akidah. Masing-masing daerah. Itu ada. Na'udzubillah min dzalik. Kalau syirkut doa, mereka berdoa kepada selain Allah. Bisa di mana saja. Bahkan di Jakarta juga ada. Di kuburan atau di rumah atau di mana saja. Tapi kalau ini biasanya di pelosok-pelosok nih biasanya. Umumnya. Rasa takutnya itu biasanya di pelosok-pelosok. Di tempat-tempat yang angker, di pantai, di gunung, atau di manalah ya. Ya lalu mereka memberikan rasa takut kepada sesuatu selain Allah, lalu mereka meminta-minta kepadanya. Ya,
Mereka takut kepadanya, kepada selain Allah ini, lalu mereka memberikan ritual ibadah kepadanya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Nah, coba kita lihat ayat yang kedua. Tadi kan An-Nisa 77. Allah sebutkan adanya rasa takut kepada selain Allah yang sejajar dengan rasa takutnya kepada Allah. Atau lebih dari itu, lebih besar rasa takutnya kepada selain Allah dibandingkan kepada Allah. Yang kedua ayatnya di Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr ayat yang ke-13. Surah Al-Hasyr ayat yang ke-13, kembali Allah menyebutkan, La antum asyaddu rahbah fi sudurihim minallah, dzalika bi annahum qaumun la yafqahun. Sesungguhnya dalam hati mereka itu, kaum muslimin lebih ditakuti dibandingkan rasa takut mereka kepada Allah. Nah, ini Allah membongkar hati mereka. Siapa ini? Orang munafik. Luar biasa. Sesungguhnya dalam hati mereka, kamu, kaum muslimin itu lebih ditakuti daripada takutnya mereka kepada Allah. Itu nggak boleh. Yang demikian karena mereka orang-orang yang tidak paham, mereka tidak mengerti, bodoh. Mempersembahkan rasa takut kepada manusia. Kaum muslimin. Dan mereka juga mengaku sebagai kaum muslimin, tapi muslim yang sebetulnya sudah terbatalkan keislaman mereka. Mereka takut kepada Rasulullah. Mereka takut kepada kaum muslimin kalau sampai kaum muslimin mengetahui hakikat keimanan dan akidah yang mereka miliki. Karena kalau ketahuan, hukuman mati. Itulah yang mereka takutkan. Jangan sampai ketahuan. Jangan sampai ketahuan. Sebetulnya kita ini bukan muslim. Sebetulnya kita ini, begitu. Mereka sembunyi-sembunyi. Yastakhfuna minan nas, wa yastakhfuna minallah, wa huwa ma'ahum. Mereka bersembunyi dari manusia. Dan mereka nggak bisa bersembunyi dari Allah. Karena Allah senantiasa selalu bersama mereka. Itulah sifat orang munafik. Apa yang Anda kejar? Apa yang Anda cari? Semuanya akan ketahuan. Allah pemilik langit dan bumi. Allah pemilik dunia dan akhirat. Allah tahu tentang kondisi kita. Zahiran wa batinan. Zahir kita Allah tahu. Batin kita Allah tahu. Mau lari kemana? Ainal mafar? Mau lari kemana kita? Mau kemana? Allah tahu semua kondisi kita. Tapi orang munafik ini memang orang yang sangat bodoh. Mendingan Anda langsung saja mengutarakan kami kafir. Ya sudah jelas kan. Tapi berpura-pura seperti itu untuk apa? Bodoh sekali. Rupanya mereka punya agenda. Bersembunyi seperti itu. Ingin merusak Islam dari dalam. Kalau jelas-jelas kafir kan akan diperangi, akan dimusuhi, akan dibenci. Kan udah gitu. Pura-pura saja. Mungkin orang kafir masuk Islam, pura-pura menjadi muslim. Padahal mereka sebetulnya hakikatnya kafir. Atau mungkin mereka sudah muslim, kemudian dapatlah syubhat-syubhat. Dan mengikuti hawa nafsu, dan akhirnya mereka menjadi muslim yang munafik, yang akhirnya mereka terkeluarkan dari Islam. Nah, di sini dua contoh ya ayatnya. Mereka takut kepada Allah, ya, tetapi rasa takut itu ternyata bukan rasa takut yang tertinggi, yang terbesar, yang teratas. Ada rasa takut yang lain. Rasa takut kepada Allah itu bukan yang tertinggi. Rasa takut mereka yang tertinggi itu rasa takut kepada selain Allah. Sama saja udah nggak boleh jamaah sekalian. Sama, ini rasa takut kepada Allah sekian. Rasa takut kepada selain Allah sekian, sama persentasenya, 50%, 50%. Nggak boleh, itu syirik. Apalagi di sini Allah jelaskan, rasa takut mereka kepada selain Allah lebih besar dibandingkan rasa takut kepada Allah. Itu bisa jadi ada di hatinya, atau terlihat dari ucapannya, atau terlihat dari perbuatannya. Ya. Meskipun dia mengatakan, oh yang paling saya takuti adalah Allah. Tidak ada yang lebih saya takuti dibandingkan Allah. Ya, ucapannya kan benar ya. Tapi perbuatannya, orang bisa lihat, kamu buktinya mana? Kok tidak mengakui Al-Quran sebagai firman Allah? Kok kamu mengacak-ngacak Islam dari dalam? Kok kamu membenci dan memusuhi Rasulullah? Rasul mengatakan, Sawu sufufakum, luruskan dan rapatkan saf. Kata dia, enggak mesti.
Karena kalau terlalu dekat kita bau, ada bau jengkol, ada bau pete. Maka kita ya renggang-renggang aja sholatnya. Dulu mungkin pas pandemi oke lah kan kita takut dengan adanya ini apa COVID ya. Ketika tidak ada pandemi kok masih renggang-renggang juga. Apa statementnya? Kita takut bau jengkol, bau pete, bau apa. Maka kita seperti ini cara sholatnya. Kita di YouTube ada kan? Untuk baca nggak? Ada penjelasan siapa namanya? Si Gumilang itu. Na'udzubillah min dzalik. Kalau tegak hukum Islam di Indonesia, dipengkal kepalanya. Nggak ada lagi kehidupan. Jadi pelajaran bagi yang lain. Banyak pengikutnya, ribuan. Punya pesantren lagi, gimana nih? Satu orang saja bermasalah, ini berbahaya. Apalagi dia punya pengikut yang banyak. Dan bisa mempertahankan dengan uang yang banyak. Dengan backing yang banyak. Pembackingannya, yang membacking, yang menolongnya juga banyak. Ini bahaya sekali. Banyak umat Islam yang dimurtadkan olehnya. Dengan pemahaman yang sesat menyesatkan. Yang lucunya lagi apa? Ada dosen, atau mungkin baca kali ya sosial media, dosen UIN yang mengatakan, kalau memang pesantren ini sesat, maka Allah silahkan lapor ke polisi. Coba, Allah disuruh melapor. Gimana tuh? Apa ini seperti ini masih muslim? Dia ingin menolong, membantu pesantren tersebut, karena memang pemahamannya sama. Dan dia dosen UIN, dengan titelnya yang berderet-deret begitu banyak. Saya baca, ya Allah, berani sekali. Kalau Allah merasa bahwa ini salah, menyimpang, silakan Allah lapor ke Bareskrim, ke polisi, supaya tuntas mana yang benar, mana yang salah. Ini penistaan bukan? Ketika Ahok kemarin, Ahok masalahnya apa? Al-Ma'idah 51 ya. Al-Ma'idah 51 itu saja sudah heboh, viral. Ini si Panji Gumilang bukan Al-Ma'idah 51. Semua isi Al-Quran. Batal. Salah semua. Dalam anggapan dia. Kenapa? Karena bukan firman Allah. Perkataan Nabi. Berarti batal semua. Cuman Al-Ma'idah 51 saja kita viralnya luar biasa. Heboh se-Indonesia. Ini bukan lagi Al-Ma'idah 51. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas, bukan perkataan Allah. Betul-betul penistaan yang luar biasa dan berani menampilkan tingkat kemunafikan yang radikal. Ini orang radikal yang sebenar-benarnya, tangkap. Ini betul-betul sesat dan menyesatkan. Sudah ditangkap belum sampai hari ini? Belum ya? Ya, ini musibah besar ya. Kalau ditanyakan kepadanya, apakah Anda takut kepada Allah? Oh, takut. Ya, pasti dia mengatakan, oh saya takut kepada Allah. Tapi kenapa Anda mengeluarkan statement-statement, saya komunis? Saya komunis. Mengucapkan saya komunis itu sudah terbatalkan keislamannya. Tapi tetap mengaku sebagai muslim. Sholat juga. Meskipun sholatnya dengan cara-cara yang dia inginkan. Ya. Kalaupun berzina, nanti bisa ditebus dengan duit. Ya, na'udzubillah min dzalik. Nah, inilah contoh-contoh orang-orang munafik di zaman sekarang yang lebih gampang karena dia terang-terangan dalam ucapannya. Orang munafik di zaman Rasulullah sembunyi-sembunyi, nggak berani. Tapi Allah bongkar dengan turunnya ayat. Begitu Rasulullah SAW meninggal dunia, kata Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu taala anhu, di zaman Rasul mereka menyembunyikan kemunafikannya. Di zaman ketika Rasulullah sudah wafat, maka mereka pun menampakkan kemunafikannya di tengah-tengah manusia. Tidak lagi menyembunyikan. Karena di zaman Rasul mereka takut dengan Rasulullah. Takutnya mereka dengan Rasulullah itu lebih dibandingkan rasa takut mereka kepada Allah. Nah, itu jadi jatuh kepada syirkul khauf. Mempersekutukan Allah dalam masalah rasa takut. Nah, sekarang baru kita lihat bagaimana firman Allah di surah Ali Imran. Di surah Ali Imran ayat 175. Ali Imran 175. Allah sebutkan innama dzalikumus syaitan yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum
wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya mereka itu hanyalah setan-setan yang menakut-nakuti kamu. Setan-setan yang menakuti kamu. Kita takut di tempat-tempat angker, tolong jangan bantu Mbak, jangan ganggu kami Mbah. Kami lewat di sini, tolong ya. Ya, kami sedang lewat. Kita minta bantuan perlindungan kepada penunggu di situ. Mbah siapa gitu sebutnya. Lewat tempat-tempat yang gelap, yang angker, yang sunyi, yang sepi. Ya, ketika ketika mereka berlayar di lautan, mungkin lewat di gunung-gunung atau di mana. Sebetulnya kata Allah itu mereka adalah setan yang menakut-nakuti kamu. Setan dari jenis jin atau setan dari jenis manusia. Mereka hanyalah setan-setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Jangan kamu takut kepada mereka. Lalu kamu minta perlindungan kepada mereka, memberikan persembahan, mengagungkan, meninggikan, memuliakan mereka. Mereka itu setan-setan. Jangan kamu takut kepada mereka, kata Allah, tapi takutlah kepada Aku jika kamu mengklaim sebagai orang-orang yang betul-betul beriman. In kuntum mu'minin. Buktikan imanmu. Jangan takut kepada mereka. Karena mereka setan-setan yang menakut-nakuti kamu, akhirnya kita ketakutan, akhirnya kita memberikan persembahan ibadah. Kita ketakutan, akhirnya kita minta perlindungan kepadanya. Kita ketakutan, akhirnya kita berdoa kepadanya. Kita ketakutan, akhirnya memberikan sesajen, ya, memberikan ritual ibadah kepadanya. Jangan, mereka itu setan. Setan itu istilah untuk jin dan manusia yang kufur, ingkar, durhaka kepada Allah, namanya istilahnya setan. Manusia ada setannya, jin juga ada setannya. Yang suka menakut-nakuti orang-orang beriman. Supaya mereka akhirnya tidak menjadi orang beriman. Dan akhirnya terbatalkan keimanan. Ini pekerjaannya setan memang. Target utama setan itu adalah membatalkan keimanan seorang hamba. Itu target terbesar. Kalau seseorang bisa berzina, minum khamr, ya mungkin makan harta riba, mungkin korupsi, mungkin membunuh, atau yang lain lah. Itu masih belum. Target yang tertinggi sebetulnya bagaimana manusia itu bisa melakukan kesyirikan. Dan syirik macam-macam yang bisa terbatalkan keimanan. Nah, yang keempat ini menimbulkan rasa takut kepada mereka. Hati-hati, takut. Sehingga rasa takut kita kepada Allah di bawah rasa takut kepada mereka. Nggak boleh. Kita harus tegar, meskipun nyawa taruhannya. Tidak boleh takut kepada manusia. In kuntum mu'minin, kata Allah. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kamu takut kepada mereka, takutlah kamu kepada Aku saja jika kamu mengklaim sebagai orang-orang yang beriman. Ya. Coba nih kalau antum barangkali naik gunung ya, malam-malam, gelap-gelap, ya, atau mungkin baca di sosial media juga banyak ya, mungkin mereka mandi di pantai malam-malam, mungkin mandi dengan air 7 rupa, 7 warna, bahkan membersihkan keris-keris, benda-benda pusaka. Ini keris kalau nggak dibersihkan bahaya. Ini benda pusaka ini kalau nggak dibersihin, bahaya. Nanti mereka akan begini. Jadi kita takut dengan benda-benda seperti ini. Seakan-akan mereka lah yang bisa memberikan bahaya, menimbulkan mudarat, dan bisa mendatangkan manfaat. Seakan-akan benda-benda seperti ini bisa menimbulkan sesuatu kepada kita. Maka kita bersihkan. Kita agungkan. Ini benda ini keris bukan sembarang keris nih. Ini dari berapa abad yang lalu. Empu siapa namanya? Ya, mungkin kereta-kereta kencana. Subhanallah, barang kotor, berdebu, dibersihin. Airnya yang bekas membersihkan itu diperebutkan oleh ribuan orang. Ribuan orang di Cirebon tuh, kelihatan kemarin. Di Solo ada, di Jogja ada. Air bekas membersihkan itu diperebutkan ribuan orang. Dan orang meyakini bahwa air bekas membersihkan benda-benda pusaka ini bisa mendatangkan manfaat dan bisa menolak mudarat. Mereka takut jangan sampai nggak dibersihkan, jangan sampai nggak dijaga, jangan sampai. Apa ini? Takut kepada Allah. Allah tidak memperbolehkan kita melakukan perbuatan seperti ini.
Ini kan ritual ibadah kepada selain Allah. Meskipun mereka KTP-nya Islam, mengaku bahwa Allah sebagai Robnya, sebagai ilahnya. Mereka sholat juga, puasa Ramadan juga. Tetapi masih memberikan rasa takut yang diiringi dengan mengagungkan suatu benda, suatu tempat. Mengagungkan tempat itu, memuliakan tempat itu. Karena di situ ada penunggunya. Ya, ada benda-benda yang dianggap ini benda-benda yang bisa diagungkan, benda-benda yang dimuliakan. Karena ini bisa berbahaya kalau kita tidak mengagungkannya. Takutnya kepada Allah sama dengan takutnya kepada hal seperti ini saja tidak boleh sama ya. Apalagi melebihi, itu jatuh kepada syirkul khauf. Ya. Jadi seperti itu jamaah sekalian ya, jangan sampai kita memiliki rasa takut yang salah. Sekali lagi, rasa takut yang sifatnya tabiat manusia boleh. Ya, takut dengan hujan lebat, ya itu biasa, hujan lebat. Wah, gimana nih? Mau pergi hujan lebat, basah kuyup, kita khawatir petir, ada kilat menyambar-nyambar, ya mungkin banjir, ada tsunami, ada gunung berapi, ada gempa bumi. Wajar kita itu takut, rasa takut yang sifatnya tabiat manusia. Tiba-tiba kok bumi bergoyang, wah gempa bumi nih. Langsung kita keluar dari rumah kita, keluar dari kantor kita takut tertimpa bangunan, ada tanah longsor. Rasa takut yang biasa, karena kita tidak memberikan pengagungan kepada hal-hal seperti itu. Nah, tapi kalau sudah memberikan pengagungan, memuliakan, meninggikan, lalu memberikan persembahan ibadah, ujung-ujungnya itu. Nyi Loro Kidul misalnya, kan yang paling populer tuh. Siapa Nyi Loro Kidul? Setan. Setan jin. Kita nggak boleh takut dengan setan. Takutnya kepada Allah. Kita memang lemah. Mungkin tidak bisa mengalahkan mereka, karena mereka jin itu dari makhluk yang lebih kuat. Tetapi kita nggak boleh melemahkan diri kita, menundukkan diri kita kepada mereka. Karena kita punya Allah. Allah yang menciptakan mereka. Allah yang menciptakan kita. Semua di langit dan bumi, Allah yang menciptakan. Tunjukkan akidah kita. Kita berani dengan siapapun, kecuali kepada Allah. Itulah ciri orang yang beriman yang sebenarnya. Allah sebutkan, coba lihat di surah At-Taubah. Di surah At-Taubah ayat ke-18. Di surah At-Taubah ayat ke-18. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang memakmurkan, datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Ya, yang bisa seperti itu hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang betul-betul. Kalau nggak betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, susah untuk sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Ini salah satu dalilnya ya. Anda beriman kepada Allah? Oh, iya dong. Beriman kepada hari akhir? Iya, jelas. Saya percaya dengan hari akhirat. Buktinya, Anda harus ke masjid. Oh, saya nggak ke masjid, nggak bisa saya. Alasan? Nggak ada alasan. Berarti Anda belum dikatakan beriman yang sebenarnya. Anda belum dikatakan beriman kepada hari akhir. Loh kok bisa? Ini ayatnya. Kata Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid, selalu ke masjid untuk sholat berjamaah itu, hanyalah, nggak ada yang lain. Ini, nggak ada yang lain. Hanyalah kalimatnya. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian, mereka tetap melaksanakan ibadah sholat, mereka tetap menunaikan zakat, dan kalimat berikutnya ini. Kalimatnya adalah, yaitu walam yakhsha illallah, dan mereka tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Di tengah keramaian manusia, ketika sepi, ketika sunyi, ketika ada sesuatu yang gelap, gulita, segala macam, tidak ada rasa takut kepada selain Allah. Hanya kepada Allah mereka menunjukkan rasa takutnya dalam zahir dan batinnya. Maka disinilah baru akan terbukti nikmat yang Allah akan berikan kembali kepada mereka. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka mudah-mudahan mereka akan termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Allah janjikan tambahan hidayah, tambahan hidayah, tambahan hidayah, sehingga mereka tidak semakin menyimpang dan tersesatkan.
Nah, seperti ini cara-cara untuk mendapatkan hidayah, yaitu memakmurkan masjid, kemudian melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Dan kalau ada hal-hal yang sifatnya kita khawatir dan takut, mintalah perlindungan kepada Allah. Banyak doa-doa yang Rasul ajarkan kepada kita. Keluar dari rumah, Bismillah, tawakkaltu ala Allahi, la hawla wa la quwata illa billah. Ketika kita berjalan, safar, atau berada di suatu tempat, kita berhenti di situ dan kita khawatir tempat ini serem ya, mungkin kita khawatir ada mudarat, baca doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya. Rasul mengajarkan banyak bacaan-bacaan yang bisa kita baca, minta perlindungan kepada Allah. Baca ayat kursi sebelum tidur, baca ayat kursi ketika selesai sholat, ya. Atau yang lain-lainnya, banyak sekali doa-doa yang Rasul ajarkan. Mau baca Quran saja, baca Al-Quran. Allah mengajarkan apa? Membaca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan. Kadang mau baca Quran loh, kita berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan. Syaitan dari jenis jin dan syaitan dari jenis manusia. Inilah musuh kita. Musuh abadi sampai hari kiamat. Semua nabi dan rasul, semua umat-umatnya ya, harus punya kesepakatan bersama bahwa inilah musuh kita yang nyata. Bahkan Allah sebutkan secara tegas, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinul insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Coba lihat di surah Al-An'am. Al-An'am surah ke-6 ayat 112. 112 ya, surah ke-6. Allah jelaskan wa kadzalika ja'alna, dan demikianlah kata Allah kami jadikan musuh bagi setiap nabi dan rasul. Ada musuh-musuh yang selalu menghambat dakwah mereka, menghambat ya, mengganggu, merintangi dakwahnya para nabi dan rasul. Kami jadikan mereka adanya musuh-musuh yang menghambat bagaimana perjuangan dan pengorbanan para nabi dan rasul. Siapa itu musuh-musuhnya? Setan-setan, kata Allah, dari kalangan manusia dan jin. Yang sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah dalam rangka untuk menipu. Nah, di sini kalimatnya Allah sebutkan musuh para nabi itu semuanya setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Ya, nabi berapa jumlahnya jamaah sekalian? Berapa jumlah nabi yang Allah utus di muka bumi? Berapa? Berapa jumlah nabi? Ada orang nggak sih? Berapa jumlah nabi? 124 ribu nabi. 124 ribu nabi yang Allah utus di muka bumi ini. Yang Allah informasikan nama-namanya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW hanya 25 nabi saja yang ada dalam Al-Quran. Tapi sebetulnya hakikatnya kata Rasul di hadis 124 ribu nabi dan 313 rasul. 313 rasul ya. Semuanya mengajak umat untuk mentauhidkan Allah, semuanya mengajak umat untuk tidak mempersekutukan Allah dalam masalah doa, dalam masalah niat, dalam masalah ketaatan, dalam masalah rasa takut, dan yang terakhir dalam masalah cinta. Nah, ini insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Hari ini kita fokus mempersekutukan Allah dalam masalah rasa takut. Insya Allah pertemuan berikutnya mempersekutukan Allah dalam masalah cinta. Kita boleh cinta sama orang tua, cinta pasangan hidup, suami, istri, anak, tapi nggak boleh mempersekutukan Allah dalam masalah cinta. Yang seharusnya cinta kepada Allah itu ditempatkan pada posisi yang tertinggi, terbesar, yang teratas. Cinta itu kepada Allah yang tertinggi. Cinta-cinta yang lain itu di bawah. Tapi ketika kita menempatkan cinta kepada pasangan hidup, ya, suami, istri, anak, orang tua, dan lain-lain, sama sebagaimana cinta kita kepada Allah, atau lebih besar lagi, jatuh kepada syirkul mahabbah.
mempersekutukan Allah dalam masalah cinta. Taib ya, sampai di sini barangkali ada waktu yang tersisa, kita manfaatkan untuk bersoal jawab. Insya Allah mudah dipahami ya. Dan contoh-contohnya sebetulnya banyak di masyarakat, orang-orang yang melakukan perbuatan atau tindakan atau mungkin ucapan untuk menunjukkan rasa takut mereka kepada sesuatu itu langsung mereka berikan penghormatan, diberikan pengagungan, diberikan pemuliaan, bahkan diberikan persembahan ibadah. Nah inilah jatuhnya mereka kepada syirkul akbar, terbatalkan keislamannya. Mungkin mereka sadari atau mungkin mereka tidak sadari. Intinya terbatalkan. Kenapa? Karena memang sebetulnya ini adalah sesuatu yang pertama kali harus diketahui. Sedangkan Muslim tadi sudah 5 tahun, sudah 10 tahun, sudah 20 tahun menjadi Muslim. Tidak tahu juga masalah ini. Padahal ilmu yang pertama kali itu ini. Sebelum kita mempelajari yang lain. Inilah dakwahnya Nabi SAW di kota Mekah. Ya. Jadi nggak bisa kita katakan, mungkin mereka belum tahu. Ya mungkin kalau mereka mau alaf, barangkali bisa dimaklumi. Kemana Muslim yang lain? Mereka tinggal di kota-kota, banyak pengajian-pengajian, banyak buku-buku. Ya, ternyata mereka juga belum tahu. Itu karena mereka sendiri yang salah, karena mereka tidak berusaha untuk mempelajari dan memahami Islam secara sungguh-sungguh. Ya. Taib, ada pertanyaan kira-kira sampai di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Afwan izin bertanya. Jika kita ingin masuk ke suatu daerah, tapi yang mana ada fakta ataupun mitosnya gitu, mau masuk ke daerah tersebut, ada kode gitu Ustaz. Contohnya mengkedipkan lampu mobil atau motornya gitu. Tapi kita takutnya kepada itu begal semacam itu Ustaz. Apakah itu termasuk syirik tabiat khauf tabiat manusia ataupun bukan Ustaz? Baik. Baik, barakallahu fiik. Ketika melewati satu daerah, lalu kita mengkedip-kedipkan lampu motor atau lampu mobil ya. Karena takut adanya pembegal. Kalau itu bukan termasuk syirik. Karena memang ada kejahatan-kejahatan manusia itu macam-macam modusnya ya. Ya kita barangkali mungkin dengan cara seperti itu dia jadi takut. Barangkali ini kode-kode bahwa kita tuh jumlahnya ramai di mobil kita. Sebagai indikasi bahwa nanti kita bisa dibantu oleh warga-warga yang tinggal di situ. Intinya bukan termasuk syirik. Karena ini kita takut dengan kejahatan manusia yang bisa saja membegal, menghalangi jalannya motor kita atau mobil kita. Yang termasuk syirik itu biasanya setahu saya bukan masalah begal. Tapi biasanya melewati tempat-tempat yang sunyi dan sepi itu sekaligus mengkedip-kedipkan lampu atau yang lain ya. Karena ada keyakinan di sini nih ada penunggunya. Di sini nih ada penunggunya. Ya, tempat mereka nih kita lewati harus minta izin. Mbah, saya lewat ya, jangan diganggu. Saya nonton di YouTube tuh ada contoh-contoh kesyirikan itu. Disebut-sebutkan nama-nama penunggu daerah tersebut. Yang dia pikir bahwa inilah daerahnya dia, kekuasaan dia. Nah kita melewati, kalau tanpa izin, kita akan diganggu nih, karena setannya banyak, setan jin. Ya, manusia juga bisa menjadi setan ya. Tetapi biasanya meyakini bahwa mereka memiliki tempat tertentu dan menguasai tempat tertentu, lalu kita akhirnya memiliki rasa takut kepada mereka, bukan rasa takut kepada Allah, nggak boleh. Ya, tunjukkan bahwa kita seorang mukmin melewati tempat keramaian, tempat sepi, tempat angker, tempat gelap, tempat menakutkan, tidak. Jangan kita tunjukkan rasa takut itu. Kalau kita semakin tunjukkan rasa takut, setan semakin berani. Bukan kita sombong ya, kita siapalah kita, fisik kita lemah. Ya, kita sendirian lagi, mereka rame. Tapi jangan tunjukkan rasa takut kita kepada mereka. Yang memang sengaja, kata Allah, mereka berusaha menakut-nakuti kamu. Setan-setan ini berusaha menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Maka jangan kamu takut kepada mereka. Coba kita lihat tadi, ayatnya di mana? Yaitu di surah Ali Imran 175. Ali Imran 175. Sesungguhnya mereka itu hanyalah setan-setan yang menakut-nakuti kamu dengan
teman-teman setianya. Maka jangan kamu takut kepada mereka, takutlah kepadaku saja jika kamu orang yang beriman. Ya. Jadi sekali lagi, bedakan antara rasa takut yang sifatnya tabiat manusia, kita takut dengan pembegal. Sekarang ini kan, waduh, kejahatannya luar biasa. Sadis, kejam. Apapun dilakukan oleh orang untuk bisa mendapatkan motor, mendapatkan mobil. Ya, bahkan dibunuh orang itu pun nggak masalah, dicincang pun nggak masalah. Yang penting motornya dapat. Dengan samurainya, dengan pedangnya, dengan pisaunya. Nah, kita takut dengan kejahatan orang lain, boleh. Itu manusiawi. Tabiat manusia, kita takut dengan kejahatan manusia. Tetapi jangan kita meyakini, nah ini yang jangannya ini termasuk syirik. Yaitu jangan kita meyakini bahwa dengan kejahatan tersebut, lalu kita memberikan persembahan ibadah. Nah itu syirik. Dengan kejahatan itu, karena kita takut, lalu kita memberikan persembahan ibadah, memberikan ritual-ritual, membaca mantra-mantra. Nah itu yang termasuk syirik. Nah, tapi kalau kita cuma lewat di suatu tempat, lalu kita takut di sini ada pembegal karena sepi segala macam, nah itu nggak termasuk syirik. Itu tabiat manusia, memang boleh-boleh saja kita takut dengan kejahatan manusia yang lain. Nah, pada saat itulah kita berlindung kepada Allah, minta pertolongan, perlindungan kepada Allah, baik dari pembegalnya, ya, kejahatan manusia maupun dari setan-setan dari kalangan jin, ya. Tapi intinya jemaah sekalian, mohon maaf ya, bukan kita sombong, kita ini nggak punya apa-apa kekuatan, tapi yang jelas tunjukkan keberanian kita di hadapan syaitan dari kalangan jin maupun manusia. Keberanian itu penting, ya, supaya nanti kita tidak dipermainkan oleh mereka. Karena kalau kita semakin takut, mereka semakin berani. Tapi kalau kita tunjukkan kalau kita tuh berani, beraninya gara-gara kita tahu bahwa Allah itu akan nolong kita. Itulah maksudnya. Kita yakin betul. Coba lihat. Ketika Nabi Musa dan kaumnya dikejar oleh Fir'aun, apa kata kaumnya? Wah, kita terkejar. Kita terkejar. Fir'aun dan tentaranya sudah sedikit lagi nyampe. Sedangkan di hadapan Nabi Musa dan kaumnya hanyalah lautan. Mau kemana kita lari? Habis. Kita akan dibunuh semua. Tapi kata Nabi Musa, hebat. Allah cantumkan dalam Al-Quran, kalla, sekali-kali tidak. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan buktikan janjinya kepadaku. Subhanallah, kaumnya sudah ketakutan. Nabi Musa tunjukkan keimanannya di situ. Ini kan setan ini. Fir'aun dan bertentaranya setan ini. Setan dari kalangan manusia. Ya, ingin memberikan gangguan, kejahatan. Tapi Nabi Musa mengajarkan kepada kaumnya, tidak, kalla. Kalla itu bukan tidak, sekali-kali tidak. Wah, tegas. Yakin betul. Nah, karena memang keimanannya mantap, yakin dengan pertolongan Allah, akhirnya Allah perintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke lautan. Laut itu terbelah menjadi dua. Nabi Musa melewati dengan kaumnya sampai di ujung. Nah, Fir'aun lewat juga di situ. Kemudian digulung dengan ombak dan air itu, kemudian mereka tenggelam semua mati. Itulah janji ya. Jadi Nabi Musa menunjukkan di situ tingkat keyakinan. Bukan karena Nabi Musa yang merasa saya hebat, enggak. Yakinnya kepada Allah akan pertolongan itu. Itu yang menjadikan Allah akhirnya segera membantu. Itu akidah. Maka jangan tonjolkan rasa takutnya, tapi tonjolkan rasa yakinnya bahwa Allah akan menolong saya. Kalau memang kita bertakwa. Ya, kalau kita beriman dan beramal soleh, tentunya Allah akan datangkan bantuan, dan kita juga berdoa kan pada waktu itu, minta bantuan. Bukti-bukti itu banyak sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertolongan dan bantuan dan perlindungan dari Allah, ya, intinya pribadi kita jadikan sebagai orang bertakwa. Kuatkan iman kita, kuatkan keyakinan kita, benarkan ilmu kita. Dan banyaklah kita beramal soleh, maka dimanapun kita berada, pertolongan itu akan datang. Pertolongan, kemudahan-kemudahan akan selalu tampak sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan pakai kertas ya. Ustadz, jika takut untuk cek laboratorium kesehatan badan kita, ngecek di lab ya, karena akan bakal ketahuan macam-macam penyakit. Apakah itu termasuk takut tabiat?
khauf tabi'i. Iya, satu hal yang wajar ya. Kita ngecek ke lab, ngecek kolesterol, cek diabetes, gula darah barangkali ya, asam urat, apalagi tensi ya. Dicek tensinya berapa ya, atau dicek ginjalnya, hatinya, urinnya ya. Mungkin sebelum dicek takut, jangan-jangan nanti saya ketahuan nih. Sebetulnya jangan khawatir, justru kita cek ke lab itu supaya lebih tenang. Karena dengan ketahuan akhirnya kita bisa mengambil tindakan. Ketika kita tidak mau datang ke lab untuk ngecek seperti itu, kolesterolnya, asam uratnya, gula darahnya, tensinya, justru itu menjadikan kita tidak tenang. Jangan-jangan saya ini tinggi, jangan-jangan nggak tinggi. Jangan-jangan, akhirnya nggak ada ketenangan. Tapi dengan datang ke sana kan jadi jelas, oh seperti ini. Kalau sudah jelas, tinggal makan obatnya. Insya Allah turun lagi tensinya. Insya Allah turun lagi kolesterolnya setelah kita coba upaya ya, mungkin dengan olahraga, mungkin dengan obatnya, mungkin tidak terlalu capek, tidak terlalu letih, barangkali tensinya naik nih, kurang tidur, barangkali kurang istirahat. Nah itu jadi di situ ada pengetahuan kita bagaimana cara-cara untuk menghilangkan penyakit yang kita derita ya. Jadi jangan takutlah untuk ngecek-ngecek ke laboratorium. Saya pun ngecek juga kemarin hari Kamis. Ya, hari Kamis kemarin saya juga ngecek ke laboratorium, ya itu biasa. Ngecek apa? Mungkin ada kolesterolnya atau mungkin gula darahnya, biasa. Kita meskipun nggak merasakan apa-apa, boleh-boleh saja kita ngecek. Kenapa? Kadang-kadang orang tuh nggak sadar kalau dia tuh sakit. Apalagi usia-usia sudah tua ya. Antum rata-rata 40 ke atas, apalagi 50 ke atas, kalau bisa saya sarankan ya berapa bulan sekali lah. Dalam setahun itu mungkin 2 kali barangkali ya. Ngecek ke lab tentang apa? Kolesterolnya, mungkin gula darahnya, mungkin ya asam urat dan lain-lain. Oh ini tindakan antisipasi. Ya, kita berusaha pengen tahu. Oh nggak ada apa-apa, alhamdulillah. Cuman dikhawatirkan di zaman sekarang ini kan banyak nih. Tiba-tiba kena serangan stroke. Tiba-tiba kena serangan pecah pembuluh darah di otak. Nauzubillah. Tiba-tiba banyak kejadian di masyarakat. Ikhwan-ikhwan sunnah juga ada. Karena mereka tidak pernah mengecek kesehatannya. Karena mereka anggap, anak baik-baik saja, sehat-sehat saja. Iya, ada orang yang merasa dia sakit, ketahuan. Ada orang yang merasa sebetulnya dia sakit, tapi nggak ketahuan. Merasa sehat. Padahal tidak sehat dia. Akhirnya begitu ada serangan, baru ketahuan. Astagfirullah, ternyata tensinya 180. Tensinya 200, kolesterolnya 350. Nah ini kadang-kadang karena tidak peka. Ya, seharusnya kita tuh berhati-hati. Ini namanya tindakan, memang Allah yang menyehatkan kita, ya. Allah yang memberikan kesembuhan kepada kita, tapi ini sebagai ikhtiar. Bagaimana supaya kita tidak terserang penyakit yang dimana pada waktu itu kita tidak tahu kalau tubuh kita itu termasuk ya adanya suatu bibit atau penyakit yang bisa membahayakan ya. Jadi jangan takut ketika periksa di lab ya. Kemudian kalau lewat suatu tempat dan disarankan untuk membunyikan klakson. Nah ini sama nih. Tadi kan dikatakan dikelap-kelipkan lampunya, lampu motor atau lampu mobil. Kalau lewat suatu tempat, disarankan untuk membunyikan klakson. Tret, klakson. Dengan alasan untuk menghormati penghuni atau penunggu. Apakah itu termasuk syirik? Iya, termasuk syirik. Iya, termasuk syirik. Syirik terbagi dua, ada syirik besar, ada syirik kecil. Hati-hati ya. Termasuk syirik yang mana ini? Bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Seperti apa? Tatayyur. Ya, tatayyur itu apa? Merasa bahwa kondisi seperti ini nih bisa datang bahaya, bisa menimbulkan sial. Itu kan tatayyur ya. Tatayyur itu syirik kecil. Cecak, tiba-tiba bunyi cek. Wah, ada apa nih? Jangan-jangan kupu-kupu datang ke rumah, pertanda apa nih?
Tangan tiba-tiba berkeringat, oh ini pertanda sebentar lagi dapat duit banyak. Masih positif lah kalau duit banyak ya. Tapi biasanya tatayur itu orientasinya, konotasinya tatayur itu adalah menganggap sial sesuatu karena mendengarkan sesuatu, ada burung hantu bunyi, ada yang mati nih. Nah, atau mungkin situasinya seperti itu, langsung dia menduga akan terjadi ini. Nah, itu kalau bisa bisa kita ketahui bahwa ini suatu hal yang sebetulnya khayalan semata, rasa takut yang dibisikkan oleh syaitan, maka hendaknya kita hindari ya. Tatayur. Jadi merasa sial, apes akibat apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, atau ada kondisi-kondisi yang sebetulnya tidak seperti itu, tidak bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan, secara teknologi, ya, tetapi ada anggapan-anggapan seperti itu. Itu nggak boleh, itu termasuk syirik kecil. Nanti kita akan bahas ya, masih lama ya, pembagian jenis-jenis syirik kecil. Tapi kalau andai kata tatayur tadi merasa bahwa inilah yang mendatangkan manfaat, inilah yang bisa menghilangkan mudarat, itu nggak boleh, itu syirik besar. Maka ketika melewati tempat sesuatu, kita dengan klakson-klakson seperti itu, kalau memang kita memberikan pengagungannya, memberikan pemuliaan dan meninggikan penunggu daerah itu, disertai dengan gitu ya, bukan sekedar klakson, tapi disertai dengan hati itu memuliakan, meninggikan, membesarkan, mengagungkan si penghuni yang menguasai daerah ini. Nah, itu bahaya. Itu termasuk syirik. Syirik besar bahkan bisa membatalkan keislaman. Karena disertai pengagungan, apalagi melewati bukan sekedar klakson, bawa sekalian persembahan-persembahan untuk jampi-jampi atau mantra-mantra atau ritual ibadah. Itu semakin jelas. Maka jangan dilakukan ya. Ini orang-orang yang tidak mengerti. Ada hubungan apa klakson? Begitu diklakson, kita akan aman. Kalau nggak diklakson, kita akan dapat musibah. Nggak ada, Islam mengajarkan demikian. Kita ingin terhindar dari si setan ini yang barangkali dia berada di tempat tersebut, ya tinggal minta tolong kepada Allah, bukan dengan klakson. Nggak ada hubungannya klakson itu dengan meminta perlindungan. Salah besar ya. Apalagi memang andai kata bunyinya klakson itu adalah indikasi andai kata ya. Indikasi meminta pertolongan kepada si penghuni tempat itu. Itu andai kata memang seperti itu caranya untuk meminta perlindungan, meminta pertolongan, itu termasuk syirik. Kalau memang itu sebagai indikasi meminta pertolongan. Jadi bukan hanya wahai ini, wahai ini, wahai ini dalam ucapan ya, doanya. Tolonglah kami, bantu kami, jangan ganggu kami. Ya, tapi ini bukan ucapan, tapi dalam perbuatan dengan klakson itu. Kalau diyakini bahwa inilah cara untuk meminta perlindungan kepada selain Allah, termasuk syirik. Ya. Setiap buang air panas di wastafel agar tidak Setiap buang air panas di wastafel agar tidak saluran lancar sambil baca basmalah. Apakah bagian dari takut kepada jin? Kita membuang air panas di wastafel atau di got atau di mana saja memang dianjurkan membaca basmalah. Ya. Karena dikhawatirkan nanti ada jin yang ada di situ kita nggak lihat. Kalau kita baca basmalah, maka kita nggak diganggu sama jin tersebut. Jin bisa melihat kita nggak bisa melihat jin. Dan kita membuang air panas, kan nggak ada salahnya saya. Saya nggak lihat, saya buang di got. Saya buang di tempat-tempat yang memang kita tidak melihat ada sesuatu makhluk di situ. Kita nggak salah. Tapi andai kata di situ ternyata ada anak jin atau jin yang dewasa, dan disiramkan air panas, kena ke mereka, mati mereka, sakit mereka, mereka akan balas dendam kepada kita. Balas dendam. Meskipun kita nggak sengaja, karena kita nggak lihat. Ya, makanya supaya kita terlindungi, ya, dan mereka pun tidak balas dendam kepada kita, dianjurkan membaca basmalah. Ya, bismillah gitu, bacanya bismillah ketika membuang air panas di tempat-tempat yang memang dikhawatirkan di situ ada jinnya, ya. Sekali lagi, kita nggak berdosa karena kita nggak lihat, tetapi jinnya tidak mau terima, tetap mereka akan balas dendam.
Dan jin itu, setan jin maksudnya ya, karena jin itu terbagi dua, ada jin yang menjadi setan, ada jin yang bertakwa, soleh, soleha, ada. Nah, yang menjadi setan ini, mereka mengganggu kita dengan 4 motif. 4 motif, 4 sebab. Pertama, mereka dendam. Ini cara pertama, mereka mengganggu kita. Makanya ada orang kesurupan, ada yang teriak-teriak, ya, diganggu dengan berbagai macam. Nah, ini mungkin pertama mereka balas dendam karena gara-gara tadi contohnya menyiramkan air panas tapi tidak membaca basmalah. Dan di situ ternyata ada jin yang terkena kemudorotan. Yang kedua, setan jin itu mengganggu manusia. Yang kedua motifnya sebabnya karena mereka cinta kepada manusia itu. Mereka cinta. Jin laki-laki cinta kepada jin perempuan. Manusia perempuan. Jin laki-laki cinta kepada manusia perempuan. Atau jin perempuan cinta kepada manusia laki-laki. Si manusianya nggak pernah lihat, nggak pernah tahu, dan tidak mau juga menikah dengan mereka. Pacaran dengan jin bagaimana caranya. Tetapi jin itu suka dengan manusia. Karena suka, dia cinta, maka diganggu. Akhirnya orang itu, mohon maaf ya, seringkali bermimpi di waktu malam berhubungan. Berhubungan dalam mimpi itu seringkali. Dan sebetulnya mimpi berhubungan itu dengan jin. Dengan setan jin itu. Dalam mimpinya itu. Dan seringkali, dan sampai keluar juga air maninya. Ya. Atau yang cara kedua adalah, bisa jadi orang itu nggak nikah-nikah. Sudah tua usianya, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, ditunjukin jodohnya ini, ditunjukin akhwatnya ini, ditunjukin ikhwan ini, nggak mau juga. Selalu dalam pandangan jelek semuanya. Ini bisa jadi mungkin ya gangguan dari setan jin, ada yang suka sama dia, maka diruqyah. Kenapa setiap ikhwan datang ditolak? Ikhwannya bagus agamanya, bagus akhlaknya, Masya Allah. Kenapa ditolak? Ganteng juga, kaya juga. Wah, lengkap nih. Ideal sudah kan? Masya Allah. Tapi ditolak. Jangan-jangan, coba diruqyah. Nah, itu bisa jadi motif yang kedua ya. Jadi pertama apa? Balas dendam. Yang kedua karena cinta. Yang ketiga, iseng. Setan jin itu mengganggu manusia karena iseng aja. Iseng, pengen ganggu. Ya, seperti kita lah, manusia sesama manusia kan jahil. Ya, jahil gitu supaya gangguin gitu biar takut-takut. Ketika lewat ada bunyi-bunyi serem-serem, takut. Nah, emang mereka menjahili kita. Menakut-nakuti kita emang kerjaannya. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Mereka suka menakut-nakuti kita dengan teman-temannya. Nah itu, iseng ya. Yang keempat, si setan jin ini mengganggu manusia karena disuruh oleh dukun atau tukang sihir. Disuruh sama dukun atau tukang sihir. Ya, mereka memerintahkan kepada jin itu untuk mengganggu. Mungkin santet, ya, atau mungkin diganggu macam-macam lah gangguan. Mungkin dukunnya yang langsung atau permintaan dari orang yang datang ke dukun. Pak dukun, tolong jadikan dia sakit, buat dia menderita, matikan dia. Ada orang datang ke dukun atau tukang sihir. Nah, sehingga tukang sihir atau dukun ini akhirnya memanggil setan jinnya, diberikan persembahan, lalu kemudian dia suruh untuk memberikan kemudorotan sesuai pesanan. Kenapa? Karena pesanan ini ujung-ujungnya duit. Si dukun mendapatkan duit. Maka dia perintahkan jin tadi untuk memberikan mudarat kepada orang yang diinginkan. Nah, ini 4 motif. Pertama, balas dendam. Yang kedua apa? Cinta. Yang ketiga, iseng. Yang keempat, karena disuruh oleh tukang sihir atau dukun. Dan yang kelima, mungkin satu lagi. Kenapa setan jin mengganggu manusia? Karena dosa dari awal iblis yang hasad, iri, dan dengki kepada manusia. Karena pemimpin setan jin itu sampai hari kiamat, iblis. Jadi memang iblis memerintahkan kepada bawahannya, diperintahkan kepada bawahannya untuk mengganggu manusia. Karena hasad itu, iri dan dengki sejak dahulu, ribuan tahun yang lalu, dari awal terciptanya Nabi Adam. Ya, karena pemimpin setan jin itu iblis. Jadi bukan karena cinta, bukan karena balas dendam, bukan karena iseng, bukan karena disuruh oleh dukun atau tukang sihir, tapi memang yang kelima ini, hasadnya itu nggak hilang-hilang.
Tetap dia perintahkan kepada bawahannya untuk mengganggu manusia. Dan manusia tidak akan bisa diganggu. Dengan 5 motif ini, manusia tidak akan bisa diganggu oleh setan jin. Kenapa? Karena dia beriman, dia beramal saleh. Ya, dia juga membentengi dirinya dengan pembentengan-pembentengan yang kuat, ya, dengan berbagai macam kiat-kiat yang bisa dia lakukan. Ya, itu banyak sekali, kurang lebih ada sekitar 30 ya. 30 kiat pembentengan agar tidak mudah diganggu oleh syaitan. Di antaranya antum bisa lihat di surah An-Nahl. Coba buka di surah An-Nahl, surah 16 ya. Surah ke-16, surah An-Nahl. Kita bisa lihat di surah An-Nahl ayat ke-99 dan 100. An-Nahl surah 16 ayat ke-99 dan 100. Ini salah satu cara untuk membentengi diri agar tidak mudah diganggu oleh syaitan. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya syaitan itu enggak bisa memberikan pengaruh, enggak bisa mengganggu kita, enggak bisa memberikan pengaruh kepada kita. Terhadap siapa? Orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Tuh, orang beriman, akidahnya kuat, dia beriman dengan ilmu yang benar. Dia memahami ya, akidah. Iman itu orang-orang beriman, bukan sembarang orang beriman, karena banyak orang yang mengklaim saya beriman, saya beriman, saya beriman, tapi mudah diganggu sama setan. Karena berimannya tong kosong, nyaring bunyinya. Hanya pengakuan saja. Di sini kan Allah yang menyebutkan setan itu tidak atau sulit memberikan pengaruh kepada orang beriman dan bertawakal kepada Allah. Kemudian ayat 100-nya, innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya pengaruhnya setan itu mudah sekali mengganggu manusia, yaitu kepada orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Nah, itu gampang sekali diganggu karena mereka melakukan syirik, akhirnya semakin mudah diganggu. Karena mereka menjadikannya sebagai pemimpin, akhirnya semakin mudah diganggu. Maka janganlah melakukan kesyirikan. Semakin melakukan kesyirikan, setan semakin mudah mempengaruhi. Semakin mudah untuk menjatuhkan orang tersebut ke dalam dosa. Ini baru kiat yang pertama. Semuanya ada 30. Agar bisa terhindar dari gangguan syaitan. Taib, sudah masuk waktu zuhur ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bermanfaat apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, semoga kita bisa ketemu lagi pada kesempatan akan datang. InsyaAllah membahas tentang syirkul mahabbah, mempersekutukan Allah dalam masalah cinta. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله